Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan kajian kita dari kitab Fathul Alam, yakni kitab yang disusun ayat-ayat Al-Quran berdasarkan bab-bab hukum. Yani hampir semua begitu, hukum-hukum ibadah, muamalah itu ada dasarnya dari Al-Quran. Dan tentu saja itu harus dijelaskan dengan sunnah-sunnah nabawi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi Muhammad untuk menjelaskan kepada umatnya Al-Quran yang diturunkan ini. Di antaranya adalah dengan sabda beliau, dengan perbuatan beliau, bahkan juga dengan penambahan hukum-hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Kemudian tentunya untuk menjadi ketentuan hukum setelahnya, ya, maka para ulama beristimbat, mengambil kesimpulan dari dalil-dalil dengan kemampuan yang Allah berikan, lalu menyimpulkan, menentukan ini hukumnya wajib, ini sunnah, ini haram, dan seterusnya, sampai mereka pun menulis hasil ijtihadnya itu ke dalam kitab-kitab fikih. Dengan ketentuan itulah mereka mengembangkan fikihnya sehingga disebut perkara furu' atau cabang, yakni yang tidak ijma', ya, tidak disepakati. Sehingga perkara-perkara furu' cabang itu dinisbatkan kepada yang mengatakannya atau sahibul madhabnya. Ada furu' Hanafi, madhab Hanafi, madhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nah, ala kulli hal untuk kitab ini secara asal menyebutkan ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan hukum-hukum, baik itu ibadah, muamalah, dan sebagainya. Tetapi tentunya kita memperluas insyaallah, ya, bukan hanya bahas dari ayat saja, tetapi sebagaimana tadi, yaitu dengan tambahan penjelasan yang Allah mudahkan. Babul adzan, bab adzan. Adzan dan juga iqamah adalah dua syiar, ya, di antara syiar-syiar Islam. Bahkan itu termasuk syiar Islam yang paling jelas, ya, di wilayah kaum muslimin. Kalau ada adzan, ada iqamah, berarti itu wilayah atau daerah kaum muslimin. Secara bahasa adzan itu artinya i'lam, yakni pemberitahuan. Sebagaimana Allah berfirman, wa adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tuna min kulli fajin amik. Allah perintahkan Nabi Ibrahim, dan beritahukanlah kepada manusia untuk melaksanakan haji, yakni wa adzin. Adzin maksudnya a'lim. Beritahukanlah manusia untuk melaksanakan haji. Mereka akan datang kepadamu dengan jalan kaki dan mengendarai onta yang kurus dan datang dari penjuru yang jauh. Nah, itu secara bahasa. Adapun secara syar'i, karena ini sudah dikenal secara syar'i,
Di antara definisinya adalah perkataan tertentu yang dengannya itu untuk memberitahukan waktu sholat wajib ya, dan juga memanggil jamaah ya. Qaulun, perkataan itu bisa banyak bisa sedikit, ini kata-kata perkataan tertentu untuk memberitahu masuknya waktu sholat dan memanggil jamaah. 6 itu adzan. Kemudian di sini saya menyebutkan ayat dari Al-Maidah ayat 58. Wa idza nadaitum ila sholati takhuduha huzwa wa la'iba. Artinya ini sebagaimana perkataan Imam Az-Zuhri bahwa adzan itu, yakni masalah adzan itu disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu dalam ayat ini. Jika kalian menyeru untuk sholat, mereka menjadikannya cemoohan dan permainan. Dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Demikian itu karena mereka kaum yang tidak mengerti. Siapa yang dimaksud di sini kaum yang tidak mengerti? Ini ada kaitannya dengan ayat sebelumnya ya, surah Al-Maidah ayat 57. Yaitu firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina takhadu dinakum huzwa wa la'ibam minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang yang mereka menjadikan agama kalian itu sebagai cemoohan dan permainan, yaitu orang-orang ahli kitab sebelum kalian dan orang kafir, yakni orang musyrik, sebagai wali-wali. yakni larangan untuk setia kepada mereka, dan terlebih lagi menjadikan pemimpin lebih terlarang lagi. Jadi larangan loyal kepada orang-orang kafir, baik itu ahli kitab maupun orang-orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ilahnya diantaranya yaitu karena mereka menjadikan agama kalian itu sebagai cemoohan, sebagai permainan ya. Wattaqullaha in kuntum mu'minin ya, dan bertakwalah kepada Allah jika kalian adalah orang-orang yang beriman ya. Artinya sungguh ini larangan ditegaskan, jangan jadikan orang-orang kafir sebagai wali, jangan loyal kepada mereka. Mereka menjadikan ya cemoohan dan mainan agama kalian. Kemudian ayat selanjutnya wa idza nadaitum ila sholati takhuduha huzwa, yakni yang disebutkan di sini. Jika kalian menyeru untuk sholat, mereka menjadikannya cemoohan dan permainan. Dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Demikian itu karena mereka kaum yang tidak mengerti, yakni mereka tidak mengerti akan agungnya agama Islam dan juga ibadah sholat dan juga syariat adzan, sehingga menjadikan hal itu sebagai cemoohan dan permainan. Nah, sehingga sebaliknya orang-orang muslim, orang-orang mukmin hendaknya mengerti betapa agungnya agama ini, agungnya agama ini dan agungnya syariat sholat dan juga adzan. Adzan. Jadi kalau orang muslim, orang mukmin dengar adzan, ya tentunya ada panggilan, ada jawaban dari hatinya ya. Artinya dia tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang lalu begitu saja ya. Ini adzan ya. Bagaimana mungkin dia tidak menganggapnya sama sekali ya. Karena adzan ini seruan untuk sholat, dan tidak ada orang Islam yang tidak tahu betapa agungnya sholat ya, sebagaimana yang sebagiannya kita sebutkan pada kesempatan yang lalu. Sehingga kalau dengar adzan itu bagaimana reaksinya ya, bagaimana tanggapannya,
orang muslim, orang mukmin yang dengar adzan. Jangan seperti orang-orang kafir. Mereka dengar adzan ya, menjadikannya sebagai olok-olokan dan juga cemoohan dan juga sendoguro, permainan. Dan itu bukan hanya zaman sekarang, memang sejak dulu ya seperti itu. Bahkan orang-orang kafir begitu mendengar adzan malah mencemoohnya. Nah, itu kurang lebih makna ayat, tapi intinya tentunya adalah bahwa adzan ini disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian ayat yang berikutnya dari surah Al-Jumu'ah yang menyebutkan tentang adzan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kepada mengingat Allah. Fas'au ini maksudnya bersegera ya, bukan berarti berjalan cepat, tapi ya bersegera. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengerti, jika kalian mengetahui. Ini dua ayat yang menyebutkan, menunjukkan disyariatkannya adzan. Ini adzan juga disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dan alhamdulillah untuk adzan ini sudah kaum muslimin sudah mengenalnya, mengetahuinya. Generasi yang belakangan mengetahui dari generasi yang sebelumnya terus ya. Dan sudah masyhur. 6. Di antara dasarnya dari hadis ada riwayat Bukhari dan Muslim dari Malik bin Khuwairis, dia mengatakan ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ana wa sahibun li. Aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dan salah seorang temanku. Falamma aradnal iqfal min indihi, tatkala kami ingin kembali pulang, qala lana, beliau berkata kepada kami, idza hadaratis sholatu fa'adzina wa aqima. Apabila tiba waktu sholat, maka adzanlah ya, dan qomatlah. Jadi kapan adzan? Kalau tiba waktu sholat, waktu sholat wajib. Wal ya ummakuma akbarukuma, dan hendaklah yang lebih tua di antara kalian menjadi imam. Dalam satu riwayat, idza hadaratis sholatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya ummakum akbarukum. Apabila tiba waktu sholat, hendaklah salah seorang kalian itu mengumandangkan azan untuk kalian, dan yang paling tua mengimami sholat. 6. Kemudian disyariatkan azan pertama kali itu di Madinah ya, di Madinah di tahun pertama hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di Mekah sebelum hijrah kaum muslimin belum bisa menampakkan jamaah mereka sehingga tidak disyariatkan adzan. Adzan disyariatkan di Madinah. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa kaum muslimin ketika mereka tiba di Madinah, mereka berkumpul, yakni mereka menunggu-nunggu waktu sholat terus berkumpul. Perkiraan udah waktunya sudah dekat sholat, mereka berkumpul. Tidak ada panggilannya, tidak ada panggilan tapi sudah berkumpul. Lalu sebagian mereka mengatakan, ya, buatlah lonceng seperti loncengnya orang Nasrani. Yang lain mengatakan trompet saja ya, seperti trompetnya orang Yahudi. Lalu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, awala tab'asuna rajulan yunadi bisolah.
Kenapa kalian tidak utus saja seseorang untuk menyeru, ya, memanggil supaya orang mendatangi sholat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal kum fanadi bisolah. Dan Rasulullah bersabda, wahai Bilal, bangkitlah, ya, serulah untuk melaksanakan sholat. Maksudnya di sini hadis ini bukan adzan yang kita kenal ini, tetapi Bilal diperintahkan oleh Nabi untuk memanggil orang-orang, ya, ketika tiba waktu sholat. Adapun adzan yang tak kenal lafadznya seperti sekarang, itu dari hadis Abdullah bin Zaid, sama kisahnya, yaitu waktu itu belum ada adzan seperti sekarang. Abdullah bin Zaid ini dia ketika tidur dia mimpi maka dia melihat ada seseorang membawa lonceng di tangannya, dan dia mengatakan, wahai hamba Allah, apakah engkau menjual lonceng itu? Maka dia mengatakan, apa mau kau gunakan untuk apa? Abdullah bin Zaid mengatakan, kami gunakan untuk memanggil orang supaya datangi sholat. Maka orang tadi yang dalam mimpinya itu mengatakan, afala adulluka ala ma huwa khairun min dzalik. Maukah aku tunjukkan padamu yang lebih baik dari itu, tidak usah pakai lonceng. Faqala, dia mengatakan, ya, ini diajari, engkau mengatakan saja Allahu Akbar, dan seterusnya, ya, sampai selesai. Diajari adzan di dalam mimpinya itu sahabat Abdullah bin Zaid. Kemudian selang berapa lama setelah waktu, sebentar, diajari iqomat. Wa taqulu idakum ta'ila sholat, kamu katakan kalau mau berdiri hendak sholat, kamu katakan saja Allahu Akbar sampai akhir, yakni sampai akhir lafadz qomat yang kita kenal ini. Maka tatkala pagi hari, Abdullah bin Zaid ini mendatangi Nabi dan menceritakan. Lalu Nabi bersabda, innaha ru'ya hakun insyaallah. Insyaallah ta'ala, itu adalah mimpi yang hak insyaallah ta'ala. Kum ila Bilal, ya, bangkitlah atau datangilah Bilal, sampaikanlah apa yang kamu alami itu, kamu lihat dalam mimpimu itu, biar dia yang adzan. Nabi mengatakan, fa innahu anda sautan minka, karena Bilal itu suaranya lebih keras daripada kamu. Kemudian ketika dilaksanakan, ada Bilal yang adzan, Abdullah bin Zaid yang memberitahu lafadznya. Umar bin Khattab mendengar, lalu beliau pun datang dan mengatakan dia juga mimpi yang serupa seperti itu, ya. Mimpi yang serupa seperti itu. Nah, sebagian ulama menyebutkan juga bahwa Abdullah bin Zaid waktu itu memang sedang kurang sehat, sehingga Bilal yang disuruh adzan. Kemudian setelahnya Abdullah bin Zaid minta qomat dan dia mengumandangkan qomat. Nah, wallahu alam. Kemudian sighoh adzan, yakni ucapan adzan. Menurut mazhab Syafi'i, ucapan adzan itu ada 19 kalimat, ya, 19 kalimatnya. Yang 15 itu wajib, yang 4 itu sunnah. Itu selain subuh, ya, kalau subuh malah 21. Yang 15 yang wajib itu pertama Allahu Akbar di awal 4 kali, ya, 4, ya. Asyhadu alla ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah 2 kali, 4 juga berarti 8. Terus hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, berarti 12. Terus Allahu Akbar 14, la ilaha illallah 15. Itu yang wajib, ya, sebenarnya kita dengar. Kemudian menurut mazhab Syafi'i dan juga mazhab Maliki, menurut mazhab Syafi'i dan juga mazhab Maliki disunahkan tarji. Tarji itu
muadzin ya, muadzin itu mengucapkan dua syahadat ya sama 4 kali, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, dengan suara yang tidak sekeras yang lainnya ya. Itu dulu, setelah itu baru diulangi dengan suara keras. Ini tarji ya. Sebagaimana hadis Abu Mahdurah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Abu Mahdurah adalah muadzinnya Nabi di Mekah. Diajari oleh Nabi itu. Dan ini semua mengakui ya, ini ulama semua mengakui hadis ini bahwa Abu Mahdurah diajari Nabi mengucapkan syahadat dulu, yakni asyhadu alla ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna muhammadar rasulullah 2 kali dengan suara yang lebih pelan. Setelah itu diulangi dengan suara yang keras sebagaimana biasanya ya. Nah, itu menurut mazhab Syafi'i dan Maliki itu disunahkan itu, meskipun di wilayah kita tidak dipraktekkan. Itu sunnah. Kemudian juga kalau adzan subuh ada tambahan as-sholatu khairum minan naum. Ini setelah hayya 'alal falah. Kemudian adzan itu merupakan syiar Islam dan kaum muslimin dan mengandung makna-makna yang agung ya. Adzan mengandung makna-makna yang agung. Sehingga memang seharusnya kaum muslimin, orang beriman kalau mendengar adzan itu dia memperhatikan. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman itu apabila disebut nama Allah, hati mereka itu bergetar, yakni ada reaksi dari hatinya. Mendengar adzan 15 kalimat ya, sebagian tadi kita katakan, tanpa ada dari hatinya itu enggak ada reaksi sama sekali, ini perlu dipertanyakan ya. Mendengar adzan 15 kalimat dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah, tapi dia tetap enggak ada, seolah-olah enggak mendengar ya, seolah-olah tidak mendengar ya. Kalau orang kafir tadi kita sebutkan, bahkan mereka menjadikannya sebagai cemoohan ya, permainan. Nah ini kan sesuatu yang perlu diperhatikan ini. Allah menyebutkan mencela orang kafir, yakni jangan sampai menjadikan mereka sebagai wali, loyal kepada mereka jangan sampai. Di antara sebabnya karena mereka kalau dengar adzan jadikannya sebagai guyonan ya. Lah orang mukmin harusnya kan kalau dengar adzan ya hatinya itu tergerak lah ya. Disebut nama Allah. Ya, apalagi adzan ini sampai lama kan, kalau orang adzan lama itu bisa sampai 5 menit loh ya, adzannya saja itu. Dari awal sampai akhirnya dia wis anteng aja misalnya, tidak ada reaksi sama sekali. Ya maka ini perlu untuk memahami ya. Yang pertama di antara makna yang terkandung dalam adzan itu adalah keagungan Allah Ta'ala ya, yaitu dengan perkataan Allahu Akbar ya. Allahu Akbar ini lafadz yang paling ringkas menunjukkan keagungan Allah Ta'ala ya. Allahu Akbar. Bahkan ketika Nabi Muhammad diminta ya sallallahu alaihi wasallam, diminta oleh sebagian sahabat yang baru masuk Islam waktu itu, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat ya, wahai Rasulullah jadikanlah untuk kami dzatu anwat, pohon yang ada gantungannya itu, sebagaimana orang musyrik mengetahui. Nabi mengatakan apa? Allahu Akbar ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar ya. Ini tidak perlu ya. Allah Maha Besar, Maha Suci Allah ya. Kemudian setelah itu penetapan keesaan Allah Ta'ala, yaitu ucapan asyhadu alla ilaha illallah ya, asyhadu alla ilaha illallah, dan menafikan kesyirikan ya, menafikan lawan dari tauhid yaitu syirik. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah ya. Dan tauhid ini, ucapan la ilaha illallah itu adalah pokok keimanan. Dan tauhid adalah pintu begitu atau dasar bagi semua
tugas-tugas dalam agama. Yani orang tidak bisa melaksanakan agama dengan sah tanpa tauhid ini, ya, tanpa mengakui la ilaha illallah. Nah, ini disebutkan dalam adzan, ya, asyhadu alla ilaha illallah. Setelah itu menyebutkan tentang risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kaidah yang agung setelah syahadat tauhid dan tempatnya setelah tauhid. Nah, kemudian setelah itu, setelah menyebutkan keagungan Allah, kemudian menetapkan tauhid, keesaan Allah dengan asyhadu alla ilaha illallah, setelah itu dengan menisbatkan menetapkan kerasulan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, karena duanya adalah dasar bagaimana orang itu beramal, dia di dalam agama Islam dan tidak diterima amal tanpa syahadat. Lalu diseru kepada amal yang paling utama, yaitu hayya 'alas shalah, ya, hayya 'alas shalah, ibadah yang paling afdol setelah syahadat itu tadi. Dan juga di antara hikmahnya disebutkan panggilan untuk sholat setelah risalah, yakni menyebutkan kerasulan Nabi Muhammad, karena tidak diketahui, ya, tidak diketahui ibadah sholat ini kecuali dari jalan Rasul, kecuali dari ajaran Rasul, tidak diketahui dari pemikiran semata, ya, tidak bisa sholat itu dikarang sendiri. Setelah itu seruan kepada keberuntungan, kebahagiaan, hayya 'alal falah, ya, hayya 'alal falah, mari menuju keberuntungan, yaitu dia kemenangan, ya, kebahagiaan yang langgeng di kenikmatan yang kekal. Dan ini mengingatkan urusan akhirat, ya, urusan akhirat. Jadi kalau kita seru hayya 'alal falah, mari menuju keberuntungan, kebahagiaan, itu maksudnya mengingatkan akhirat, ya, mengingatkan akhirat. Salat ingat akhirat. Yani menyeru kepada sholat, setelah itu menyeru kepada mengingat akhirat dan kebahagiaan di sana. Nah, itu diantara kandungan adzan. Kemudian kalau qomat ditambahi, yaitu qad qomatis shalah, ya, qad qomatis shalah, diulangi lagi mendirikan sholat. Yang tadinya sudah kan, kalau qomat kan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, setelah itu qad qomatis shalah lagi, yakni diulangi lagi menyebutkan sholat, diulangi menyebutkan sholat. Untuk memberitahu bahwa sholat itu akan ditegakkan, dan juga ini mengandung takkidul iman, yakni menguatkan keimanan. Nah, dan juga mengingatkan ketika memulai sholat, ya, mengingatkan memulai ibadah ini, ya, dia melaksanakan ibadah sholat itu dengan hati, lisan, dan anggota badannya, supaya orang yang masuk kepada sholat itu dia dengan siap, ya, dengan hati yang konsentrasi dan badan yang sudah siap untuk melaksanakan sholat. Nah, itu diantara kandungan adzan, ya, dan adzan 15 kalimat. Diantara ada yang mengatakan 13 juga, karena Allah Akbar yang pertama tidak diulang. Dalam madzhab Syafi'i 13, ya betul, ada 15 itu yang wajib. Nah, hukumnya adzan, apakah ini wajib, apakah sunnah? Jumhur ulama mengatakan adzan dan qomah ini hukumnya sunnah muakkadah. Adapun madzhab Hambali mengatakan fardu kifayah. Menurut madzhab Hambali fardu kifayah. Dan itu pun salah satu
pendapat dalam mazhab Syafi'i, tapi yang muktamad dalam mazhab Syafi'i adalah sunnah muakkadah ya, untuk jamaah maupun untuk sendiri. Artinya kalau orang sholat sendirian dia disunahkan juga adzan. Kalau jamaah ya cukup satu orang, yakni sunnah kifayah. Adapun wanita menurut mazhab Syafi'i tidak disunahkan adzan. Tidak disunahkan adzan. Bahkan kalau wanita adzan untuk jamaah laki-laki ya tidak sah adzannya. Tapi bagaimana kalau untuk jamaah para wanita sendiri? Tidak disunahkan. Tidak disunahkan. Kalaupun adzan ya boleh, tapi tidak disunahkan. Karena itu zikir, jadi boleh saja orang berzikir. Tetapi tidak boleh mengeraskan suaranya. Cukup didengar dirinya atau para jamaah wanita itu. Kalau ada laki-laki yang bukan mahram ya, tidak boleh mengeraskan suaranya. Oke, ulama mengatakan li'annahu yuftanu bisautiha kama yuftanu biwajhiha, karena laki-laki itu bisa terfitnah karena suaranya sebagaimana juga terfitnah karena wajahnya. Nah, kemudian syarat-syarat adzan, ada beberapa syarat ini adzan. Yang pertama adalah orang Islam ya. Yang adzan harus orang Islam. Kalau tidak orang Islam tidak sah. Yang kedua berakal, karena kalau enggak berakal tidak termasuk ahli ibadah. Yang ketiga tamyiz, anak kecil yang belum tamyiz tidak boleh. Kalau anak kecil sudah tamyiz, belum balik tapi sudah tamyiz, sudah sah adzannya ya. Meskipun sebaiknya yang adzan ya yang besar ya. Yang keempat adalah laki-laki. Laki-laki, kalau itu adzan untuk jamaah itu harus laki-laki. Ini adzan untuk jamaah yang ada laki-lakinya, maka yang adzan harus laki-laki. Kalau perempuan tidak sah. Kemudian mengeraskan suara ya. Mengeraskan suara itu dalam artian bisa didengar oleh orang lain ya, bisa kemungkinan didengar oleh orang lain. Makanya dulu Bilal dan Ibnu Ummi Maktum adzan di tempat yang tinggi supaya lebih didengar. Meskipun itu bukan syarat juga di tempat yang tinggi, yang penting keras, ada kemudian orang bisa mendengar kalau dia adzan untuk jamaah. Dan ini ada keutamaannya ya, kalau muadzin itu semakin keras suaranya, semakin banyak pahalanya ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri ya, dia mengatakan ya sesuatu yang dia dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau ada juga yang mengatakan ini adalah sabda Nabi kepada Abu Sa'id ya, kurang lebih seperti itu. Hadisnya riwayat Bukhari. Riwayatnya adalah Abu Sa'id Al-Khudri itu berkata kepada seorang penggembala ya, penggembala kambing. Penggembala kambing kita tahu, penggembala kambing dulu bukan seperti sekarang ya, ini kandangnya itu ya di luar desa, jauh di luar pemukiman ya. Ini araka tuhibul ghanam wal badiyah ya, aku melihatmu kamu itu sibuk, yakni kamu itu senantiasa berada di tengah-tengah kambing dan jauh dari pemukiman. Idza kunta fi ghanamika au qala fi badiyatika, kamu sedang berada di kambing-kambingmu atau di jauh dari pemukiman itu. Fa'adzanta lis-shalah, kamu itu melaksanakan adzan untuk sholat, farfa sautaka bin nida, maka keraskanlah suaramu dalam mengumandangkan adzan itu. Jadi orang sendiri di tengah sawah misalnya, kalau sekarang bisa pulang ya, dulu kalau jauh itu, maka suruh adzan juga kalau mau sholat sendirian. Fa innahu la yasma'u madza sautil muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah ya. Karena sungguh tidaklah ada yang mendengar ya, sampainya suara muadzin, baik itu jin, manusia atau sesuatu pun ya, apa saja, sesuatu pun benda-benda ini mendengar, kecuali pasti akan bersaksi untuknya pada hari kiamat ya, pada hari kiamat. Nah, kalau sekarang kita adzan di dalam masjid karena ada speakernya, saya dulu ya enggak ya, dulu adzan di dalam masjid ya enggak, adzan ya kalau enggak di menara ya, atau di luar ya. Kemudian syarat yang berikutnya adalah sudah masuk waktunya ya, sebagaimana hadis Nabi tadi kepada Malik bin Khuwairis, idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum.
Kalau sudah tiba waktu sholat, hendaknya salah seorang kalian mengumandangkan adzan untuk kalian. Kalau belum ya enggak sah ya. Sekarang misalnya adzan duhur, sekarang dulu lah, enggak sah. Dikecualikan adzan subuh ya, adzan subuh. Adzan subuh bisa sebelum waktunya, sebagaimana sabda Nabi, inna bilalan yu'adzinu bilail. Sesungguhnya Bilal itu mengumandangkan adzan pada waktu malam. Fakulu washrobu hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum. Kalian boleh makan, minum sampai ibnu Ummi Maktum adzan. Jadi adzan subuh boleh sebelum waktunya. Setelah waktunya nanti adzan lagi. Jadi adzan sebelum waktunya itu dianggap adzan untuk apa? Adzan untuk subuh ya, adzan untuk subuhnya persiapan. Tapi sudah dilakukan sebelum waktunya. Itu kalau menggunakan dua adzan ya, menggunakan dua adzan. Ada masih daerah-daerah yang melaksanakan itu. Jaraknya kapan? Ya sebenarnya kalau dalam hadis Nabi itu, dalam hadis ya, jaraknya ya tidak lama ya. Antara Bilal ini turun, kemudian Ibnu Ummi Maktum naik ya tidak berselang lama lah, paling cuma beberapa menit begitu. Tapi itu cukup juga untuk misalnya orang sholat 3 rakaat misalnya, bisa cukup ya. Orang belum makan sahur lalu segera makan sudah cukup juga ya, sekitar itu waktunya. Tapi sejak kapan bolehnya sebenarnya gitu ya. Nah, ulama menyebutkan kalau madzhab Syafi'i mengatakan sejak setelah tengah malam sudah boleh ya. Setelah tengah malam sudah boleh. Tapi yang lebih afdal tentu yang dekat dengan subuh. Kemudian syarat lagi yang ketujuh adalah mengetahui waktu. Mengetahui waktu. Ini kalau belum tahu waktunya sudah adzan, ini tidak sah. Artinya dia tidak memperhatikan ini sudah masuk waktu atau belum, penting adzan ya, enggak. Kemudian yang ke-8 urut ya, adzan itu urut, tidak boleh dibulak-balik ya, urutannya sebagaimana dalam hadis itu. Yang ke-9 langsung, artinya tidak berhenti di tengah, lama enggak ya, enggak boleh. Kalau ketika adzan di tengah-tengah adzan dia ngomong, kalau ngomongnya sedikit ya enggak batal adzannya, tapi ngomongnya banyak ya, atau dia diem lama batal adzannya, ngulangi lagi dari awal ya. Kalau keliru misalnya setelah asyhadu alla ilaha illallah atau setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah langsung hayya 'alal falah. Maka kalau masih waktunya belum lama, dia bisa langsung membenarkan ya. Tapi kalau sudah lama yang ngulangi dari awal. Wallahu alam, itu syarat-syaratnya sah. Kemudian ada sunnah-sunnah adzan, di antaranya adalah berdiri. Nabi memerintahkan Bilal untuk berdiri. Ya Bilal kum fanadi lis shalah. Berdiri ini sunnah ya, tidak wajib. Seandainya orang adzan sambil duduk, maka adanya sah juga. Menghadap kiblat, yang kedua ya, ini sunnah ketika adzan menghadap kiblat. Seandainya dia tidak menghadap kiblat, maka juga sah. Dan menghadap kiblat ini karena kiblat adalah arah yang paling utama dan juga dinukil dari salaf ya, generasi terdahulu, mereka adzan menghadap kiblat. Kemudian disunahkan juga meletakkan 2 jarinya di telinga, yakni ibu jari di telinga. Berdasarkan diantaranya hadis Abu Juhaifah bahwa dia melihat Bilal ya. Dia melihat Bilal, 2 jari Bilal itu dimasukkan ke 2 lubang telinganya, dan itu lebih keras suaranya. Dan bahkan ada hadis riwayat Baihaqi bahwa Rasulullah bersabda kepada Bilal, idza adzanta fa'adkhil
usbu'aika atau isba'aika fi udunaika fa innahu arfa'u li sautik. Jika kamu adzan maka masukkanlah dua jarimu ke dua telingamu, sesungguhnya itu lebih mengeraskan suaramu. Kemudian yang berikutnya sunnah dalam keadaan suci orang yang adzan itu, yakni sudah suci dari hadas, suci dari najis. Rasulullah bersabda, karihtu an adkurallaha illa ala tuhrin. Aku tidak suka menyebut Allah, berzikir ya, kecuali dalam keadaan suci. Kalau dalam keadaan berhadas maka makruh. Kalau hadas besar lebih makruh lagi ya. Termasuk juga disunahkan menutup aurat ya. Kalau misalnya orang adzan dia auratnya tampak, maka adanya bisa saja sah juga ya. Tetapi disunahkan menutup aurat. Adapun untuk bersih dari najis ya, ini lebih ditekankan lagi kalau dia adanya di masjid ya. Bagaimana mungkin kalau orang masuk masjid kok ada dia membawa najis gitu. Nah, bahkan haram ya membawa najis masuk ke masjid, itu haram. Termasuk juga diharamkan juga tidak menutup aurat di dalam masjid. Oke. Kemudian disunahkan muadzinnya itu orang yang sudah balik. Kalau tadi anak kecil yang sudah tamyiz sudah boleh adzan. Kalau balik lebih afdol. Disunahkan juga muadzinnya itu orang yang baik agamanya. Kalau dulu ulama itu memberikan hikmah sebab ilah kenapa kalau muadzin itu orang yang agamanya harus baik. Bukan harus ya, artinya disunahkan yang agamanya baik. Bukan orang fasik ya. Kalau dulu karena orang muadzin itu adzan di tempat yang tinggi. Kalau orang fasik dia akan nengok kanan kiri ya. Tidak aman gitu. Kalau sekarang juga masih ada, yakni kalau yang adzan itu orang fasik, orang-orang yang mendengar kayaknya akan tidak semangat juga ya. Orang biasa misalnya terkenal biasa mabuk kok adzan ya. Sing mendengar ini kurang semangat juga. Kemudian disunahkan dengan suara yang bagus ya, lebih keras lagi ya. Kalau syaratnya tadi bisa didengar itu harus, tapi kalau lebih dikeraskan lagi itu sunnah. Dan disunahkan juga banyak sunnah-sunnahnya, yaitu muadzinnya itu orang yang melihat, bukan orang yang buta. Bukan orang yang buta. Karena kalau orang yang buta tidak tahu apakah dia nanti sudah tahu waktunya atau enggak. Kecuali kalau orang buta itu ada yang memberitahu, maka tidak makruh. Sebagaimana Ibnu Ummi Maktum dulu juga buta dan dia adzan ketika sudah diberitahu sudah masuk waktu sholatnya. Nah, kalau orang buta itu memperkirakan sendiri ya, tidak ada yang memberitahu, dia jadi tukang adzan, ya ini makruh. Tapi kalau orang buta ada yang memberitahu ya, itu tidak makruh. Dan disunahkan menoleh ke kanan ke kiri, ke kanan ketika hayya 'alas shalah, ke kiri ketika hayya 'alal falah. Dari Abu Juhaifah lagi bahwa dia mengatakan, aku pernah melihat Bilal mengumandangkan adzan, maka aku mengikuti gerakan mulutnya ke sini dan ke sini ya, ke kanan dan ke kiri. Ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dan juga dalam riwayat yang lain, lawa unuqahu yaminan wa shimalan walam yastadir. Bilal itu menolehkan lehernya ke kanan dan ke kiri dan beliau tidak berpaling. Artinya tetap kakinya itu menghadap kiblat. Tapi yang noleh hanya lehernya saja. Kemudian disunahkan tartil ketika adzan, yakni tidak cepat-cepat ya, adzan tidak cepat-cepat, itu maksudnya itu tartil. Dan juga disunahkan dengan jelas ya, jelas. Disunahkan tarji, yakni menurut mazhab Syafi'i dan Maliki tadi. Tarji yaitu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah sebelum yang keras ya, mengucapkannya dulu.
Kemudian disunahkan taswib pada adzan subuh, yaitu as-sholatu khairum minan naum, ya, as-sholatu khairum minan naum. Ini juga berdasarkan hadis Abu Mahdurah bahwa Rasulullah SAW mengajarinya setelah hayya 'alal falah, as-sholatu khairum minan naum, as-sholatu khairum minan naum. Kemudian Allahu akbar, Allahu akbar. Hadisnya riwayat Abu Dawud dengan sanad yang baik, begitu juga riwayat Ahmad. Ini khusus pada adzan subuh. Kemudian mungkin juga di masjid itu di sunnah ada 2 muadzin, yakni kalau ada ditetapkan muadzin. Kalau sekarang banyak masjid-masjid yang tidak menetapkan muadzin, ya, siapa saja yang mau adzan ya silahkan itu. Misalnya orang situ, orang dikenal. Nah, berikutnya sunnah adzan yang ini bisa untuk semua. Artinya kalau tadi sunnah-sunnah bagi muadzin, ini untuk semua yang mendengar, yaitu diam dan menjawab, ya, diam dan menjawab adzan. Ini kesempatan karena pahalanya besar. Artinya orang yang tidak memanfaatkan, ya, adzan ini dengan menjawab, maka dia itu terhalang dari kebaikan yang besar. Makanya tadi kita sebenarnya bagaimana mungkin orang mukmin, orang muslim dengar adzan tidak ada pengaruh sama sekali, ya. Yang lebih utama, ya, dia mendengarkan adzan dan menjawab kalimat demi kalimat, ya. Dan ini bisa dilakukan meskipun orang yang mendengar adzan itu masih belum wudu, masih bisa dia jawab adzan. Atau bahkan dia junub sekalipun, ya, ini berhadas besar, belum mandi. Atau wanita haid sekalipun bisa menjawab adzan, ya. Ada kesempatan, jadi wanita haid bisa menjawab adzan. Apalagi kalau dia tahu maknanya, ya, makna zikir-zikir lafaz-lafaz adzan tadi, maka akan lebih bermanfaat bagi dirinya. Nah, menjawabnya sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin, ya, kecuali pada hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Jawabannya adalah la haula wala quwata illa billah. Dari Abdullah bin Amr bin As bahwa Nabi bersabda, idza sami'tumul muadzina faqulu mislama yaqul. Kalau kalian mendengar muadzin maka ucapkanlah seperti yang dia ucapkan. Dan lebih lengkap riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala al muadzinu Allahu akbar faqala ahadukum Allahu akbar. Kalau muadzin itu mengatakan Allahu akbar, lalu salah seorang kalian juga mengucapkan Allahu akbar. Kemudian kalau muadzin mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, dia juga mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian kalau muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia juga mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah ini maknanya, ya, diantaranya disebut ulama la haula yakni la haula an maksiatillah illa bi ismatillah. La haula yakni tidak ada khilah, pelindung dari maksiat kepada Allah kecuali dengan penjagaan dari Allah Ta'ala. Tidak ada daya menghindar dari maksiat kecuali dengan penjagaan Allah. Wala quwata, yakni wala quwata ala taatillah illa biaunillah. Wala quwata, tidak ada kekuatan, maksudnya tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ya, ini lebih ansab, ya, ini lebih sesuai ketika orang menjawab hayya 'alas shalah, jawabannya la haula wala quwata illa billah. Kemudian kalau muadzinnya mengucapkan hayya 'alal falah, dia juga jawab la haula wala quwata illa billah. Kemudian muadzinnya mengucapkan Allahu akbar, dia menjawab Allahu akbar. Kemudian muadzinnya mengucapkan la ilaha illallah, dia mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah. Kalau dia mengucapkan itu ikhlas dari hatinya,
maka dia pasti masuk surga ya. Ini kesempatan besar dan ini bisa dilakukan oleh orang yang berhadas kecil, berhadas besar, orang haid sekalipun. Nah, kecuali dalam 3 keadaan, yaitu orang yang sedang buang air ya, buang hajat. Jawabnya kapan? Ya nanti kalau udah selesai ya, udah selesai. Kalau keluar jawab. Meskipun muadzinnya udah selesai, ya dia jawab ya, dia jawab. Yang kedua orang yang sedang sholat. Orang yang sedang sholat ya nggak bisa jawab ya, nggak bisa jawab adzan. Sebenarnya bisa saja ya, tapi lebih utama sholatnya. Setelah selesai sholat baru jawab. Dan yang ketiga orang yang sedang berhubungan badan dengan istrinya. Tidak jawab, jawabnya kalau udah selesai. Oke. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah mengucapkan sholawat untuk Nabi dan doa ya. Dan doa ini mendoakan Nabi. Rasulullah bersabda, "Idza sami'tumul muadzina faqulu mislama yaqul summa shallu alayya." Kalau kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang dia ucapkan. Kemudian setelah itu bersolawatlah kalian untukku. Fa inna man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyron ya. Maka orang yang mengucapkan sholawat untukku sekali, Allah berikan sholawat untuknya 10 kali ya, 10 kali. Terus setelah adzan ada sholawat juga ya. Summa sallallahu liyal wasilah. Kemudian mohonkanlah kepada Allah untukku al wasilah ya, wasilah. Apa wasilah itu? Beliau menjelaskan fa innaha manzilatun fil jannah la tambagi illa li abdin min ibadillah. Wasilah itu adalah suatu kedudukan di surga yang tidak layak, yakni tidak bisa dihuni kecuali oleh seorang hamba saja di antara hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna anahu, dan aku berharap akulah orangnya itu ya. Faman sa'ala liyal wasilata halat lahu syafa'ah. Barang siapa yang memohonkan wasilah untukku, maka dia akan mendapatkan syafaat ya. Dan syafaatnya ini ketika mendengar adzan ya, setelah mendengar adzan. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Man qala khina yasma'un nida, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'su maqama mahmudanil ladzi wa'atah halat lahu syafaati yaumal qiyamah ya." Barang siapa yang mendengar adzan, dia berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'atah. Kalau berdoa seperti itu, maka Nabi bersabda, halat lahu syafaati yaumal qiyamah ya. Dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat ya, pada hari kiamat. Tentunya yang dimaksud mendapatkan syafaat Nabi ini lebih dari syafaatul utma ya, karena syafaat utma itu untuk semua orang ya, syafaat utma itu untuk semua orang, syafaat yang agung, yakni bagaimana orang itu menunggu diputuskan perkaranya. Nabi memberikan syafaat utma. Nah, ini lebih dari itu tentunya, bukan hanya syafaatul utma, syafaat yang lain. Syafaat lain yang gunanya itu banyak, diantaranya adalah meninggikan derajat ya, menghilangkan kesusahan ya, dan semisalnya. Itu doa setelah adzan, yaitu Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, ya Allah Tuhan seruan yang sempurna ini, wassalatil qaimah, dan salat yang qaimah. Qaimah itu bisa bermakna salat yang akan didirikan, bisa atau bermakna salat qaimah, yakni syariat salat yang tetap akan ada. Qaimah ini qaim, tetap tegak, yakni salat itu kan tetap tegak ada ya. Ya, berikanlah kepada Muhammad al-wasilah, tadi wasilah, al-fadilah dan keutamaan, wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'atah ya, dan berikanlah kepada beliau maqaman mahmudan, kedudukan yang terpuji, yaitu salawat syafaat utma yang kau janjikan. Kemudian disunahkan juga berdoa. Nah, orang setelah adzan bisa berdoa untuk dirinya, karena itu waktu fadilah, waktu ijabah.
Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'ul muadzin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi robba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina ghufira lahu dzambuh." Rasulullah bersabda yang maknanya, barang siapa yang ketika mendengar adzan dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi robba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina, maka diampuni untuknya dosa-dosanya, ya. Itu selain dari jawaban untuk adzan tadi, dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi robba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Begitu juga disunahkan berdoa antara adzan dan iqamah berdasarkan riwayat Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna du'a la yuraddu bainal adzan wal iqamah." Ya, doa tidak ditolak antara adzan dan iqamah, maka berdoalah kalian. Yani fad'u, maka berdoalah kalian. Nah, kemudian setelah adzan muadzinnya itu menunggu jamaah, ya, sampai nanti imamnya memerintahkan untuk qomat, ya, sampai imamnya memerintahkan untuk qomat. Ya, secara asal qomat itu nunggu perintahnya imam, ya, atau kebiasaan biasanya nih imam wis teko langsung qomat, ya udah qomat silahkan. Atau biasanya imamnya kalau udah selesai sholat sunnah langsung qomat, ya silahkan, tidak apa-apa. Nah, atau secara kebiasaan imamnya memang udah mengizinkan untuk qomat, ya. Kalau belum, terus. Oh gitu. Ini bukan gue baterai. Tes. Qomat nunggu imam, yakni isyarat imam. Kalau memang kelihatannya kok imamnya ora teko misalnya, ya, ya sudah, itu nanti orang lain diminta untuk menjadi imam. Tapi kalau imamnya kemungkinan akan datang, ditunggu meskipun agak, biasanya nunggu 10 menit ini sampai 15 menit atau 20 menit, ya tidak apa-apa, ya. Kalau memang imamnya suruh nunggu, ya. Itu kebijakan imam. Nah, adapun qomat, ya, insya Allah lafadz qomat itu sudah masyhur, ya. Dan sudah ada tambahan qad qomatis shalah setelah hayya 'alal falah. Oke. Dan adzan ini disyariatkan untuk sholat 5 waktu, ya. Adapun sholat jamaah sunnah, sholat sunnah yang jamaah tidak disyariatkan adzan. Sholat hari raya, sholat tarawih, bahkan sholat jenazah pun tidak disyariatkan adzan. Nah, kemudian ada hal-hal lain tentang adzan. Yang pertama, adzan ini menurut mazhab Syafi'i lebih utama daripada imam, ya. Jadi menurut mazhab Syafi'i, ya, adzan itu lebih utama daripada imam. Ya, meskipun ini dalam mazhab ada perkataan lain, tapi yang dianggap lebih kuat, adzan lebih utama daripada imam. Allah berfirman, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah." Siapakah yang lebih baik perkataannya dibanding orang yang menyeru kepada Allah? Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ayat ini turun berkaitan dengan para muadzin, ya. Dan Nabi bersabda, al-a'immah dzumna wal muadzin, al-a'immah dzumana wal muadzinun umana. Fa arsadallahu al-a'immah wa ghafara lil muadzinin. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, dan selain keduanya maknanya adalah para imam itu penanggung, sedangkan para muadzin itu orang-orang yang diberi amanah. Maka semoga Allah memberi petunjuk kepada para imam dan mengampuni para muadzin, ya. Sabda Nabi mendoakan ampunan untuk muadzin, para muadzin. Dan orang yang diberi amanah itu lebih baik daripada orang yang menjamin, ya. Yaitu diantara pendapatnya. Ada lagi pendapat lain bahwa imam lebih utama daripada
menjadi imam lebih utama daripada adzan. Ada lagi yang mengatakan kalau adzan dengan iqomah sekaligus lebih utama daripada imam. Adapun tentang Nabi dan para khulafaur rasyidin dulu tidak menjadi muadzin tapi menjadi apa? Imam, ya karena mereka memiliki tugas ataupun tanggung jawab yang lebih dari itu, ya lebih baik dari adzan, yaitu mengurusi umat, perkara umat. Setelah adzan mereka menjadi imam. Ala kulli hal ini tentang masalah keimaman dan adzannya, ya, masalah dua amalan ini, ya, bukan masalah membandingkan orang dan orangnya, tapi masalah amalannya. Oke, kemudian apabila ada orang yang mau adzan tanpa dibayar, maka dia yang dilakukan itu. Tapi kalau enggak ada, harus membayar orang misalnya, maka boleh, ya, sesuai kebijakan imam membayar orang untuk adzan. Tapi kalau ada yang mau adzan, maka biarlah adzan tanpa dibayar. Meskipun yang dibayar ini suaranya lebih bagus misalnya, enggak, tetap yang tidak dibayar yang didahulukan. Kenapa? Karena ini sudah adzan untuk kemaslahatan kaum muslimin dan sudah bisa dilaksanakan tanpa harus membayar. Maka itu yang lebih utama. Wallahu alam, itu tentang adzan. Kita lanjutkan pada bab syurutis shalah, bab syarat-syarat salat. Pada kesempatan yang lalu telah disebutkan yaitu syarat-syarat wajib salat. Jadi syarat maksudnya di sini ada dua, ya. Syarat wajib salat sudah berlalu pembahasannya, yaitu keadaan yang terpenuhi pada seseorang dia wajib salat. Ada 4, yaitu orang Islam, balik, berakal, dan bersih dari haid dan nifas, ya. Kalau orang terpenuhi ini maka dia wajib salat. Maksudnya yang di sini babu syurutis shalah, bab syarat-syarat salat adalah syarat demi sahnya salat itu, ya. Syarat yang harus dipenuhi agar salatnya itu sah. Dan syarat itu bukan termasuk bagian dari amalan, ya, tetapi dia harus ada. Jadi sejak awal sampai akhir tidak boleh syarat ini hilang, ya. Harus ada sejak awal sampai akhir. Dan tidak sah tanpa ada syaratnya. Syarat sholat dalam mazhab Syafi'i yang masyhur itu ada 5, ya. Ada 5, yaitu yang pertama sudah masuk waktunya. Kalau sholat belum masuk waktunya ya tidak sah. Kemudian bersih dari hadas, sudah wudu, ya. Kemudian yang ketiga bersih dari najis, ya, bersih dari najis. Yang keempat menutup aurat. Yang kelima menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat. Jadi ini harus ada sejak awal sampai akhir, ya. Misalnya menutup aurat, ya sejak awal sampai akhir harus tertutup auratnya ketika sholat itu. Menghadap kiblat ya harus menghadap kiblat terus, ya. Enggak boleh misalnya berdiri pada rakaat kedua dia genting ngadep ngalor misalnya, ya, nanti sholatnya tidak sah. Bersih dari hadas juga begitu. Di tengah sholat kok berhadas, ya maka sholatnya batal. Nah ini 5 syarat, dan ada yang menambahkan syarat yang ke-6, yaitu harus tahu bahwa kalau dia melaksanakan sholat wajib itu sholat ini hukumnya wajib, ya. Misalnya saya mau melaksanakan sholat duhur, saya harus tahu bahwa hukum sholat duhur ini wajib. Kalau saya menganggap sunnah, nggak sah sholat saya, ya. Saya gitu. Kemudian ada nambahkan lagi yang ke-7, yaitu dia tahu tata cara sholat. Tahu tata cara sholat. Masa orang mau sholat nggak tahu tata caranya, ya. Harus tahu dulu. Begitu juga masalah masalah akad ini, ya, akad muamalah. Akad muamalah itu juga disyaratkan, ya. Orang nggak tahu ini akadnya apa, pokoknya dia mau misalnya tanam modal atau kerjasama atau apa, ya, tapi dia nggak tahu akadnya, ya jangan, ya. Akadnya menurut syariat ini boleh apa enggak, itu baru dilakukan. Sholat juga begitu, dia harus tahu tata caranya, baru boleh memulai sholat. Yeah. Ada 5, dan di sini penulis ini wallahu alam, mungkin karena mazhabnya Hambali mungkin wallahu alam atau Maliki.
atau yang lain saya kurang tahu. Beliau menambahkan syarat yang berikutnya yaitu niat, ya, niat sebagaimana di halaman 25. Ini babu suruti sholat, bab syarat-syarat sholat. Yang pertama tidak disebutkan fasal, tapi itu masalah waktu. Kemudian setelah itu menutup aurat. Kemudian setelah itu menjauhi najis. Kemudian setelah itu menghadap kiblat. Setelah itu niat. Ini dalam madhab Syafi'i niat bukan termasuk syarat sholat, tapi termasuk rukun sholat. Ini bagian dari sholat itu sendiri. Dan ulama Syafi'iyah pun mengatakan niat itu rukun sholat tapi mirip syarat. Kenapa? Karena harus ada sejak awal sampai akhir. Artinya tidak boleh orang memutus niat di tengah, ya. Maksudnya, kalau amalan sholat kan dilaksanakan sedikit demi sedikit, ya. Artinya kita rakaat pertama misalnya baca Al-Fatihah, udah selesai, nanti pindah lagi, ganti lagi, dan seterusnya. Tapi kalau niat kan nggak bisa. Niat itu tidak boleh diputus di tengah. Kita mulai di syarat yang pertama. Barangkali ini yang saya sesuai yang disebutkan di sini, Mas, yang sesuai disebutkan di kitab Fathul Alam sampai akhir waktu insya Allah. Babu syuruti sholat, bab syarat-syarat sholat. Jadi maksudnya syarat supaya sah sholatnya. Ini yang pertama beliau menyebutkan tentang waktu, meskipun nggak ditulis fasalnya. Nah, ayat yang pertama beliau nyebutkan di surah An-Nisa ayat 103, faida qadaitumus sholata fadkurullaha qiyama wa qu'uda wa ala junubikum. Kalau kalian telah menyelesaikan sholat itu, maka ingatlah Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring. Faidat ma'nantum fa'aqimus sholah. Kalau kalian sudah kondisi aman, maka dirikanlah sholat, yakni sebagaimana biasanya, sebagaimana normalnya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban bagi orang mukmin yang telah ditentukan waktunya. Di sini beliau membawakan keterangannya, ini sesuai dengan tafsir Ibnu Abbas. Maksudnya mauqutan itu adalah waktan mafrudun muqaddaron mahdudan, yaitu waktu yang telah Allah tetapkan, Allah tentukan, Allah berikan batasannya. Ayyanahullah, Allah telah menentukannya, li'adai hadhil ibadah, untuk melaksanakan ibadah ini, yakni sholat. Nah, ayat ini berkaitan dengan sholat khauf ketika perang, ya. Sholat khauf. Ini Ibnu Katsir mengatakan maknanya, ya, ini kalau kalian sudah selesai dari sholat khauf ini, maka kalian tetap ingat Allah saat berdiri, duduk, atau berbaring. Makanya di sini disebutkan, ditekankan setelah orang itu sholat khauf, dia dianjurkan untuk banyak mengingat Allah. Kenapa? Karena ketika melaksanakan sholat khauf tadi tidak normal sholatnya, ya. Ada pindahnya juga, ya kan, sebagaimana dipelajari dalam masalah sholat khauf. Ya kan datang juga insya Allah kalau ada sampai waktunya. Artinya dia ketika mungkin ya beberapa cara, ya, sholat khauf ada beberapa cara. Artinya di sana ada banyak gerakan, ada mungkin mendahului imam, ya. Mungkin ada yang salam dulu sebelum imamnya, ya, ada yang pindah saja juga, sehingga sholatnya itu tidak normal, artinya tidak sekhusyuk biasanya. Makanya sebagai itu gantinya atau menambal itu, Allah tegaskan, Allah perintahkan di sini, ya, kalian setelah selesai sholat khauf itu ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah baik saat berdiri, duduk, atau berbaring, ya. Kalau kita tidak sholat khauf pun ya sama saja, tidak khusyuk juga, ya, konsentrasinya kurang, ya sekarang. Maka lebih dianjurkan lagi banyak zikir setelah sholat. Nah, kemudian Allah menyebutnya faidat ma'nantum, kalau kalian sudah aman, ya, dalam kondisi aman, tidak takut, fa'aqimus sholah, maka tegakkanlah sholat, ya, ini sebagaimana normalnya, biasanya, ya. Nah, tapi maksudnya dalam bab ini tentu yang terakhir ini, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang Allah tentukan waktunya, ya, bagi orang mukmin sudah Allah tentukan waktunya. Kalau dilaksanakan sebelum waktunya tidak sah, dan juga berdosa menunda sholat sampai keluar waktunya tanpa udzur.
Kemudian ayat yang kedua, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghosakil lail wa qur'anal fajri. Dirikanlah sholat ketika matahari tergelincir. Ya, matahari telah geser ke bawah ya, setelah di istiwa dan turun. Sampai gelap malam, wa qur'anal fajri, dan juga dirikan sholat fajar. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya salat fajar itu disaksikan ya, salat fajar itu disaksikan. Ya, ini diantara tafsirnya adalah disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang ya, karena bergantian malaikat malam dan siang menjaga manusia. Mereka berkumpul pada salat subuh dan salat asar. Nah, Syekh mengatakan dulu kusyamsi mailu syamsi ilal ghurub. Yang dimaksud dulu kusyamsi ini adalah matahari itu geser ke barat. Fatuqamu sholatu zuhri, maka ditegakkanlah sholat duhur, wal asri wal maghrib, dan asar dan maghrib, ila zuhuri zulmah, wahwa waktu isya, sampai gelap yaitu waktu isya. Maksudnya ayat itu liduluki syamsi ila ghosakil lail, sejak matahari itu geser tergelincir sampai gelapnya malam. Ini 4 sholat dan waktunya nyambung terus ya, duhur, asar, maghrib, isya. Rinciannya ada dalam sunnah hadis. Kemudian sholat fajar ya, sholat fajar. Allah menamainya sholat fajar dalam Al-Quran ya. Dalam hadis Nabi menyebutnya sholat subuh ya. Ya, adapun matahari tergelincir bergeser itu bisa diketahui dari bayangan ya, dari bayangan. Bagaimana itu? Dari bayangan itu pagi hari kan panjang, memendek. Kalau sudah berhenti pendek, pol pendek, itu namanya istiwa, tidak memendek lagi ya. Setelah itu dia memanjang lagi. Setelah itu apa? Memanjang lagi. Nah, ketika memanjang lagi lah ini matahari berarti sudah geser ya. Terkadang pengamatan kita itu enggak tahu kok matahari belum ke barat. Tapi sebenarnya patokannya itu bayangan itu. Kalau bayangan sudah pol pendek kemudian dia memanjang lagi, maka itu berarti matahari sudah tergelincir ya, itu tergelincir. Nah, itu patokannya. Jadi kan karena bayangan dari panjang kan memendek sampai pol pendek. Masih ada bayangan juga. Jarang sekali pol pendek itu hilang sama sekali, jarang ya, tidak ada, jarang sekali. Bahkan ada ulama yang mengatakan itu hanya terjadi setahun sekali di Mekah, nggak ada bayangan itu. Memendek paling pendek, setelah itu habis paling pendek kok memanjang lagi meskipun sedikit. Nah itu sudah masuk waktu duhur ya, masuk duhur. Nah. Kemudian ayat lagi yang juga disebut-sebut sebagai waktu sholat dari surah Ar-Rum ayat 17, fasubhanallahi khina tumsuna wa khina tusbihun, maka maha suci Allah ketika kalian berada pada waktu sore dan ketika kalian berada pada waktu subuh. Walahul hamdu fis samawati wal ardi, dan milik Allah lah segala puji di langit-langit dan bumi. Wa asyian, dan ketika waktu asyian yakni waktu malam, awal malam. Wa khina tudhirun, dan ketika kalian berada di waktu duhur. Ini kalau dimaknai seperti itu. Dan Syekh As-Sa'di rahimahullah juga menyebutkan ayat ini juga menunjukkan waktu-waktu sholat. Kemudian ayat yang berikutnya Allah menyebutkan sanjungan yakni kepada orang-orang mukmin, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, dan orang-orang yang mereka itu menjaga sholat-sholat mereka. Ya, ini menjaga yang paling utama adalah menjaga pada waktunya. Dan lebih afdol lagi adalah muadzin. Kenapa? Karena muadzin ini bukan hanya menjaga waktu untuk sholat, tapi untuk menyeru sholat. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, Allah alam kesahihannya, bahwa termasuk sebaik-baik orang adalah orang yang mengamati matahari, mengamati bintang demi mengingat Allah ya. Artinya muadzin itu kan harus siap dulu. Nah kalau jamaah itu dengar adzan baru berangkat. Nah kalau muadzin dia harus siap sebelum adzan ya. Dia ingin kok misalnya sholatnya pukul sekian. Ya, dia udah siap-siap dulu sebelumnya dia siap-siap dulu, tanggung jawab soalnya.
Apalagi yang tadi muadzin yang tidak dibayar, ya, muadzin yang tidak dibayar, dia rela mengumandangkan adzan secara sukarela, nah, lebih utama. Dia mengamati waktu, menunggu-nunggu waktu, tanggung jawab adzan pada waktunya. Nah, orang yang menjaga sholat pada waktunya saja itu sudah amal perbuatan yang baik, apalagi muadzinnya. Nah, ayat yang berikutnya, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat-sholat, ya, senantiasa jagalah sholat-sholat dan juga sholat wusta. Sholat wusta banyak diperselisihkan ulama apa maksudnya, ya, yang termasuk pendapat yang kuat adalah sholat asar. Ada juga yang mengatakan sholat subuh. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian untuk Allah dengan tunduk, dengan khusyuk. Ini perintah menjaga sholat. Dan ayat yang berikutnya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ini dalam surah Thaha, firman Allah Ta'ala kepada Nabi Musa, ya, kepada Nabi Musa. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada sembahan yang hak kecuali aku, ini kata Allah, maka beribadalah kamu kepadaku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku, ya, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, itu tentang masalah syarat yang pertama, yaitu masuknya waktu sholat, ya, sholat. Ada beberapa hadis yang bisa menjadi umdah begitu atau rujukan utama tentang waktu sholat ini yang menyebutkan 5 waktu sekaligus. Yakni dalam satu hadis disebutkan sholat 5 waktu ini secara bersama. Yang pertama hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa malaikat Jibril mengimami Nabi, ya, itu ketika di Mekah, ya, di awal diwajibkan sholat 5 waktu. Malaikat Jibril mengimami Nabi 2 kali. Hari pertama di awal waktu, hari kedua tidak di awal waktu, ya, tidak di awal waktu, di akhir atau di tengah. Kemudian yang kedua adalah hadis Buraidah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang bertanya kepada Nabi tentang waktu sholat. Maka Nabi mengatakan, sholli ma'ana hadainil yaumaini, sholatlah kamu bersama kami 2 hari ini, ya. Nabi tidak mau menjelaskan dengan perkataan, tapi kamu ikut saja sholat kami 2 hari aja, ya, 2 hari. Ini tentu lebih, ya, artinya orang ini hanya bertanya waktu sholat, tapi Nabi mengajari lebih dari hanya waktu sholat saja. Kenapa? Karena kalau orang sholat 10 kali saja, ya, 2 hari berturut-turut di belakang Nabi, dia akan banyak belajar, bukan hanya pada waktu sholat saja, bagaimana Nabi sholat, ya, dan seterusnya. Bagaimana mau memulai, mengakhiri, ini lebih dari itu. Udah duhur, ya, lanjutkan sebentar, ya. Kemudian dari Abu Musa al-Asy'ari, ini hadis yang ketiga dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa ada seseorang bertanya kepada Rasul, bertanya tentang waktu-waktu sholat. Maka Rasul tidak menjawab, yakni tidak menerangkan waktunya, tapi beliau bersabda, ishad ma'anas sholah, ya, kamu ikutlah sholat bersama kami, ya, saksikanlah, ikut sholatlah bersama kami 2 hari juga, ya, 2 hari juga, ya. Jadi Nabi pada hari pertama sholat di awal waktu, hari kedua di akhir waktu atau mendekati akhir waktu. Adapun waktu sholat subuh, tadi kita sebutnya sholat subuh dalam Al-Quran disebut dengan fajar, ya, sholat fajar. Waktu sholat subuh itu sejak terbit fajar shadiq sampai terbit matahari. Artinya kalau matahari sudah terbit meskipun sedikit sudah habis waktunya. Di antaranya berdasarkan sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda, waktu sholati subhi min tulu'il fajri malam tatlu'is syamsu. Waktu sholat subuh itu sejak terbit fajar selama matahari belum terbit, ya, selama matahari belum terbit. Itu waktunya.
Tetapi waktu yang utama tentu di awal waktu. Yang utama di awal waktu. Kemudian setelah itu adalah waktu ikhtiar, pilihan. Seandainya tidak bisa di awal waktu. Berdasarkan hadis Jibril, yakni hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Jibril mengimami Nabi Shallallahu alaihi wasallam salat subuh pada hari pertama ketika terbit fajar. Kemudian besoknya ketika sudah terang. Sudah terang itu maksudnya ya buminya sudah terang, tapi belum muncul warna merah di langit timur. Kemudian waktu duhur. Waktu duhur sejak matahari tergelincir, ya, tergelincir. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas bahwa Jibril mengimami Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dekat Ka'bah 2 kali. Hari pertama, yakni 2 hari. Hari pertama sholat duhur ketika matahari tergelincir, yakni sudah bergeser. Kalau tepat di atas itu namanya istiwa. Setelah istiwa itulah namanya tergelincir, geser. Kemudian akhir waktunya, ya, akhir waktunya adalah sampai bayangan sepanjang bendanya. Ya. Ya. Nah, kemudian waktu asar. Waktu asar itu adalah sejak bayangan sepanjang bendanya, tapi ditambah bayangan yang ada pada waktu istiwa. Paham ya? Ketika waktu istiwa itu kan tadi matahari tepat di atas, tidak semua bayangan itu hilang, ya, masih ada. Masih ada. Nah, nanti waktu sholat asar sepanjang bayangan itulah ditambah bayangan sepanjang bendanya, ya. Misalnya ada benda yang tegak 1 meter, ketika istiwa itu kok masih ada bayangan misalnya 5 cm, ya. Nanti kalau sudah 1 meter 5 cm, setelah itu berarti masuk waktu asar, ya. Bukan hanya panjang bendanya saja, ya, harus ditambah dengan bayangan ketika istiwa. Kalau nggak tahu gimana, saat istiwa nggak ngamati, ya sudah, ini ikut saja jadwal ini. Tapi jangan sampai orang, oh ini bayangan sudah sepanjang bendanya, saya mau sholat asar, ya jangan, ya. Karena kamu nggak tahu, bisa jadi saat istiwa tadi masih ada bayangan, itu harus dihitung, ya, harus diikutkan. Dan menurut mazhab Syafi'i tidak ada waktu istiraq antara duhur dan asar, ya, berbeda dengan mazhab Maliki. Jadi menurut mazhab Maliki itu ada waktu yang bisa cukup untuk 4 rakaat, itu masih waktu duhur dan sudah waktu asar. Paham ya gambarannya, ya? Jadi menurut mazhab Maliki, akhir waktu duhur itu sudah masuk waktu asar. Selama apa? Selama kira-kira cukup untuk 4 rakaat, ya. Jadi ada tadakhul, ya. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak. Pokoknya kalau asar itu belum masuk kalau duhur belum habis, ya. Duhur belum habis, ya. Di antaranya ada berdasarkan hadis laisa tafritu fin naum, bukanlah menyia-nyiakan sholat itu bagi orang yang tertidur. Innama tafritu fil yaqadah, sesungguhnya menyia-nyiakan itu bagi orang yang dia tidak sedang tidur, yang terjaga. Antu akhira sholatan hatta tadkhula waktu sholatin ukhra, yaitu dia mengakhirkan sholat sampai masuk waktu sholat yang lain. Artinya waktu sholat itu habis waktu sholat yang satu langsung sholat yang setelahnya, kecuali subuh tentunya, ya, kecuali subuh. Karena subuh tadi kita sebutkan ketika matahari terbit sudah habis waktunya. Adapun duhur setelah matahari tergelincir jauh. Dan juga berdasarkan hadis man adraka raq'atan minas subhi qabla an tatlu asy-syamsu faqad adraka subha wa man adraka raq'atan minal asri qabla an taghruba syamsu faqad adrakal asra. Barang siapa yang mendapati 1 rakaat dari sholat subuh sebelum matahari terbit, maka dia sudah mendapati subuh, ya.
Dan ya ini maksudnya ini menunjukkan bahwa waktu subuh itu sampai matahari terbit. Artinya kalau orang berhasil 1 rakaat sebelum matahari terbit dia sudah, maka sholat subuhnya itu adaan, bukan qadha ya, bukan qadha. Tapi kalau dia sholat subuhnya setelah matahari terbit itu qadha. Atau ketika matahari terbit dia belum dapat 1 rakaat, baru masih berdiri ya. Matahari dia terbit, maka sholat subuhnya dianggap qadha. Tapi kalau sudah dapat 1 rakaat, matahari terbit, sholat subuhnya bukan qadha, tapi pelaksanaan pada waktunya. Nah, barang siapa mendapati 1 rakaat sebelum terbit matahari, maka dia sudah mendapati subuh. Dan barang siapa waman adraka raka'atan minal asri qabla an taghruba syamsu faqad adrakal asra. Dan barang siapa yang mendapati 1 rakaat sebelum matahari tenggelam, maka dia sudah mendapati sholat asar ya. Artinya sholat asarnya bukan qadha. Itu akhir waktu asar, yakni matahari tenggelam. Tapi waktu yang ikhtiar, yakni waktu yang pilihan itu, waktu yang fadilah tentu di awal waktu. Yang pilihan adalah sampai bayangan 2 kali bendanya ya, sampai bayangan 2 kali bendanya. Kalau sudah lebih dari itu boleh waktu yang jawas, boleh, tidak makruh selama matahari belum menguning. Kalau matahari sudah menguning itu makruh. Maksudnya makruh apa? Orang kalau sengaja menunda sholat asar sampai matahari menguning, perbuatannya apa? Makruh ya, perbuatannya itu makruh. Nah, kalau orang sengaja menunda sholat sampai sebagian sholat nanti tidak bisa dilaksanakan di waktunya, paham ya? Itu perbuatannya dosa, haram. Contoh gini, sholat asar kan 4 rakaat ya, dia menunda nanti kira-kira dia dapat 2 rakaat itu sudah matahari tenggelam, waktu asar sudah habis. Yang 2 dilaksanakan di luar waktunya kan, berarti ya, perbuatannya itu haram ya. Tapi sholatnya tetap wajib ya, kita tetap wajib sholat, tapi perbuatannya yang seperti itu haram. Ala kulli hal, menurut mazhab Syafi'i waktu asar itu setelah habis waktu duhur ya, tidak ada istiraq, waktu yang sama untuk duhur dan asar, tidak ada. Kemudian waktu sholat maghrib sejak matahari tenggelam, maksudnya sudah tenggelam semuanya. Ketika masih tenggelam separuh belum masuk waktu maghrib, dan juga belum boleh berbuka bagi yang puasa. Dalam hadis Jibril mengimami Nabi tadi, beliau sholat maghrib ketika matahari telah tenggelam, wa aftara shaimu, dan orang puasa sudah boleh berbuka. Adapun akhir waktunya adalah ketika hilang awan merah syafaq, ya, waktu maghrib malam yaghibis syafaku. Dalam hadis riwayat Muslim, waktu maghrib selama syafaq belum hilang. Apa itu syafaq? Syafaq itu adalah warna kemerahan di langit setelah matahari tenggelam ya. Saya juga tidak begitu mengamati, tapi kalau daerah-daerah yang terang jelas ya, seperti Arab itu syafaq itu nampak. Ya, ini kalau matahari itu tenggelam, matahari sudah tenggelam semua. Di langit itu masih ada warna merah atau kemerahan lah. Di langit mana itu? Di langit timur juga. Di langit timur ada. Nanti syafaq ini dia akan hilang sedikit demi sedikit ya. Dari timur mulai gelap sampai nanti sudah hilang semua warna merah itu. Nah, itu masuk waktu Isya ya, itu masuk waktu Isya. Nah, itu secara normal. Tapi kalau wilayah-wilayah, misalnya wilayah kutub utara atau kutub selatan ya, ada sebagian wilayah terkadang itu semalam ya nggak hilang ya, merah itu ya nggak hilang, semalaman nggak hilang ya, masih ada. Ya itu diperkirakan saja, diperkirakan menurut negara yang terdekat atau menurut ketentuan Mekah. Kalau itu memang sudah tidak bisa lagi menentukan waktu sholat dengan matahari ya. Jadi kalau daerah yang sudah nggak bisa lagi menentukan sholat dengan matahari ya, maka dia ada 2 pilihan, milih negeri yang terdekat, ikut negeri yang terdekat yang masih normal, atau milih ikut Mekah ya, karena Mekah Ummul Qura. Nah, itu akhir waktu maghrib menurut mazhab Syafi'i, meskipun di sana ada pendapat dalam mazhab Syafi'i juga, yaitu waktu maghrib itu sebentar saja, hanya cukup untuk 5 rakaat saja. Setelah masuk waktu adzan, persiapan, qomat,
sholat 5 rakaat sudah selesai waktu maghrib. Maksudnya maghrib ya 3 rakaat, tapi waktunya ya. Itu madzhab yang qaul jadid dalam Imam Syafi'i, tapi tidak muktamad. Yang muktamad qaul yang qadim yang lama, yaitu sama seperti jumhur sampai masuk waktu Isya. Adapun waktu Isya sejak hilang awan merah itu tadi ya. Di antaranya dasarnya adalah hadis Ibnu Abbas bahwa Jibril mengimami Nabi sholat Isya ketika syafaq telah hilang ya. Syafaq disebut syafaq itu karena tipis ya, dia tipis, bukan awan tebal merah, enggak. Awan tebal ada warna merah ya, ya seperti awan tipis tapi warnanya merah. Sejak itu hilang ya, sampai dalam madzhab Syafi'i itu sampai waktu subuh, yakni sampai terbit fajar. Kalau sudah terbit fajar, waktu Isya sudah habis. Dasarnya adalah hadis tadi, yaitu bahwa di dalam orang tidur itu tidak tafrid, tidak menyanyiakan. Yang menyanyiakan itu orang yang bangun tidak tidur, dia menunda sholat sampai masuk waktu sholat yang lain. Adapun ketika Jibril itu mengimami Nabi sholat Isya di hari pertama di awal waktu, di hari kedua ketika malam itu dapat sepertiga, ini sepertiga malam. Sepertiga malam ini waktu ikhtiar, yakni waktu pilihan. Adapun waktu bolehnya masih tetap boleh, ya, masih tetap boleh. Ada lagi yang mengatakan bahwa waktu pilihan untuk sholat Isya itu sampai tengah malam, berdasarkan sabda Nabi, waktul Isya ma bainaka wa baina nisfil lail. Waktu Isya itu antaramu ini dan sampai pertengahan malam. Itu menurut madzhab Syafi'i, waktu Isya itu sampai terbit fajar. Dan di sana ada ulama yang mengatakan waktu Isya sampai tengah malam. Ya, kita nggak tahu bagaimana batasannya. Tengah malam apakah ditentukan jamnya, ya, kalau dihitung dengan waktu atau enggak. Allah Allah. Kemudian dimakruhkan tidur ketika sudah masuk waktu. Dalam hadis disebutkan sholat Isya ya, tetapi ini berlaku umum juga. Ini misalnya sudah masuk waktu duhur, orang sengaja tidur, dia belum sholat duhur, dia tidur dulu, ini makruh ya. Makruh itu kalau dia yakin nanti bisa bangun ya, tapi kalau nggak yakin bisa bangun ya nggak boleh ya. Nah, kecuali kalau orang sangat ngantuk dan masih ada kemungkinan nanti bisa bangun ya, maka dia tidak makruh karena sangat ngantuknya, misalnya istirahat sebentar. Kemudian juga dimakruhkan begadang setelah Isya, kecuali untuk kebaikan ya, kecuali untuk kebaikan seperti untuk belajar. Dalam hadis Imran bin Husain riwayat Al-Hakim, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhaddisuna amata lailihi an bani Israil. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menceritakan kepada kami sepanjang malam tentang Bani Israil. Menunjukkan boleh setelah Isya ya, taklim ya, pengajian setelah Isya boleh, tidak makruh. Adapun hadis Abu Barzah radhiyallahu anhu, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin naumi qablaha wal hadisi ba'daha. Nabi melarang kami dari tidur sebelum Isya dan ngobrol setelah Isya. Itu kalau nggak ada perlunya ya. Tapi kalau ada perlunya maka tidak makruh. Termasuk juga ngobrol-ngobrol dengan keluarga, itu juga tidak makruh meskipun setelah Isya. Dan dulu orang setelah Isya itu bukan seperti sekarang ya. Kalau sekarang kita maksudnya sholat Isya di awal waktu, mungkin setengah jam setelah awal waktu sudah selesai kita sholat Isya. Kalau dulu kan enggak ya. Dulu sholat Isya bisa lama, bahkan bisa mulainya ditunda ya, sambil nunggu jamaah itu. Sehingga dulu kalau memang setelah Isya itu belum tidur, itu memang sudah cukup malam ya, sudah cukup malam. Kalau kita enggak ya, masih cukup sore. Allah Ta'ala itu tentang waktu-waktu sholat wajib ya. Itu waktu secara asal ya. Di sana ada waktu udzur. Waktu udzur itu untuk musafir sudah ditentukan waktunya, yakni bagi yang menjamak
waktu udzur untuk duhur bagi yang safar adalah waktu asar. Asar adalah waktu duhur ya. Karena orang jamak takdim pada waktu duhur ketika asar. Ya. Maghrib dengan isya begitu juga. Ya. Kemudian udzur untuk orang yang lupa ya, dia wajib sholat ketika ingat ya, wajib sholat ketika ingat meskipun tidak wajib segera. Begitu juga orang yang ketiduran, dia wajib sholat ketika sudah bangun. Kalau terlewat sholatnya, meskipun tidak wajib segera. Ya. Wallahu taala alam, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sudah masuk waktu zuhur. Ada pertanyaan? Ya, kita akhiri sampai di sini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.